Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwiningsih dengan NIM 1856107 dari MPI 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik yang ada di dunia pendidikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah dari dosen kami, Ibu Jumira. Selamat menyaksikan. Konflik sering timbul di lingkungan masyarakat dan di lingkungan dunia pendidikan. Konflik terjadi karena ada dua pendapat yang berbeda dari satu orang dengan orang lain, dari satu kelompok dengan kelompok lain. Konflik terjadi pasti ada sebabnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik antara guru dengan kepala sekolah. Sebab-sebab timbulnya konflik ini adalah guru melaporkan kepala sekolah kepada pihak yayasan. Kepala sekolah kesulitan dalam menangani guru senior. Kemudian guru dikeluarkan sepihak tanpa ada kejelasan ataupun alasan yang jelas. Terus kepala sekolah dilaporkan ke dinas pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 sumber utama yang menyebabkan terjadinya konflik antara kepala sekolah dengan guru. Nah, yang pertama adalah struktur. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi di sini dibagi menjadi 2 lagi, yakni mengenai alat komunikasi dan cara berkomunikasi. Yang ketiga adalah personil. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai 3 hal tersebut atau 3 sumber tersebut. Yang pertama yakni mengenai struktur. Kepala sekolah masih mengajar atau memiliki jabatan ganda, di mana kepala sekolah masih memiliki peran ganda. Misalnya, di satu sisi kepala sekolah merupakan anggota supervisi sebuah yayasan, dan di satu sisi kepala sekolah masih menjabat sebagai kepala sekolah di sekolahannya. Yang kedua, kepala sekolah terjebak oleh kesalahan teknik atau masalah teknik, di mana kepala sekolah belum tahu apa sih tugasnya dan dia bahkan tidak mau untuk mencari tahu. Yang ketiga adalah kepemimpinan atau leadership, dan gaya kepemimpinan di mana kepala sekolah seharusnya tidak terlalu otoriter, atau bisa dibilang di sini kepala sekolah memiliki keinginan mau menang sendiri. Padahal ada beberapa ide ataupun masih ada ide-ide yang lebih bagus yang dimiliki oleh guru-guru, tetapi dia tidak ingin menerimanya. Yang keempat adalah sistem pendelegasian yang kurang jelas. Nah, di mana seorang kepala sekolah hanya mempercayai beberapa guru atau beberapa staf saja, sehingga menimbulkan pekerjaan menjadi menumpuk oleh beberapa guru tersebut. Nah, di sini akan menimbulkan kecemburuan oleh guru-guru yang lain, di mana dia tidak diberikan tugas-tugasnya, dan pada akhirnya akan menimbulkan satu kelompok atau menimbulkan satu kelompok di mana ada yang merasa tersakiti atau sakit hati, dan ada juga kelompok yang klop kepada kepala sekolah tersebut. Kemudian yang menyangkut dengan komunikasi ini adalah anti kritik, di mana guru tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi atau bereksperimen atau berinovasi. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara guru dengan kepala sekolah melalui media komunikasi ini. Yang menyangkut 3 sumber utama tadi adalah konflik yang muncul karena personal. Jadi contohnya guru yang kurang berpengalaman, misalnya guru yang baru terjun ke dunia pendidikan, di mana dia tidak termasuk ke dalam kriteria yang diinginkan oleh seorang kepala sekolah. Selanjutnya mengenai one man show, di mana kepala sekolah sulit untuk mempercayai orang lain, sehingga di mana semua pekerjaan kepala sekolah lah yang menghandlenya, karena dia tidak mempercayai orang lain. Yang ketiga adalah senioritas. Biasanya terjadi kepada kepala sekolah yang baru.
atau kepala sekolah yang baru pindah ke sekolahan lain gitu, ataupun kepala sekolah yang baru menjabat. Nah, kemudian di sekolahan tersebut banyak guru-guru yang sudah senior. Yang keempat adalah pimpinan yang mudah baper. Nah, hal ini akan mempersulit untuk berjalannya keharmonisan dalam sebuah lingkungan sekolah jika sekolah tersebut memiliki pemimpin yang baper, pemimpin yang gampang marah, pemimpin yang gampang tersinggung. Tersebut akan menyebabkan guru merasa segan. Nah, oleh karena itu diharapkan seharusnya kepala sekolah harus berusaha memiliki kemurahan hati, terus kejernihan pikiran, terutama pada perasaan. Selanjutnya adalah cara yang digunakan agar seorang kepala sekolah dan guru-guru dapat menjalin hubungan dengan baik dan solid lagi, yakni dengan cara membangun sinergi antara guru dengan kepala sekolah atau antara pimpinan dengan bawahan. Yang pertama, menyamakan paradigma, di mana hal ini digunakan untuk memunculkan sebuah empati. Misalnya, open house pimpinan, kemudian parker atau rapat kerja, kemudian evaluasi bertingkat. Nah, evaluasi bertingkat ini yang dimaksud adalah mengevaluasi ataupun menilai guru-guru. Hal ini dilakukan bukan oleh kepala sekolah saja, tetapi bisa juga dengan wakil kepala sekolah dan anggota supervisi yang menilai seorang guru-guru tersebut. Selanjutnya yang adalah membangun tim kerja yang solid. Seperti hanya pada tim sepak bola, tim di dunia pendidikan juga harus dibangun dengan solid. Misalnya, membangun ring 1, 2, dan 3. Kemudian membangun unit kerja. Selanjutnya adalah memperbanyak special moment. Nah, di mana terjadi peminimalisan pro dan kontra ini adalah dengan memperbanyak spesial momen ataupun kegiatan-kegiatan agenda yang dijalankan. Kemudian konsultasi guru dan mengelola konflik. Jadi seorang kepala sekolah tersebut harus bisa mengelola konflik agar dapat meminimalisir terjadinya konflik secara terus-menerus atau berkepanjangan. Jika seorang kepala sekolah dapat meminimalisir konflik, maka konflik yang terjadi di sebuah sekolah tidak akan terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya adalah yang C, kaderisasi. Di kaderisasi ini meliputi morning dan afternoon meeting. Nah, kegiatan ini dilakukan pada saat sebelum dan sesudah kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pendelegasian tugas. Yang ketiga adalah dengan rekam kinerja. Jadi seorang kepala sekolah merekam bagaimana kinerja seorang guru yang bersangkutan atau seorang guru baik ataukah tidak pada saat belajar, proses belajar mengajar, dan pada saat mempersiapkan proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya adalah solusi dan cara untuk membangun sinergi antara kepala sekolah dengan guru. Peran kepala sekolah sebagai manajer yang mengatur ritme, mengarahkan, atau mengatasi dan membuat strategi yang kreatif, sehingga guru sebagai ujung tombak sebuah sekolah berperan sebagai pelayan yang baik bagi pembelajaran pendidikan, baik untuk orang tua murid ataupun untuk murid itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.